Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Susabila, NIM S1A1230022, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial lainnya. Yang pertama, sosiologi. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sistem pengendalian. Untuk lebih jelasnya lagi, hubungan antara ilmu politik dan ilmu sosial yaitu, dalam kesimpulan, analisis hubungan sosiologi dan politik dalam masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana struktur sosial dan pemerintahan saling memengaruhi satu sama lain, dan bagaimana keduanya berperan dalam menentukan tatanan masyarakat. Analisis ini dapat digunakan untuk memahami masalah-masalah sosial dan politik saat ini, serta merumuskan visi dan tujuan pembangunan yang lebih baik. Yang kedua, antropologi. Ilmu antropologi yang memberikan pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Perkembangan ilmu terus berlanjut, begitu pula dengan ilmu politik, yang mulai banyak menaruh perhatian terhadap berbagai fenomena budaya masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung. Keanggotaan partai politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakat. Budaya masyarakat di Indonesia yang cenderung patrilineal sangat berpengaruh pada sistem budaya politiknya. Untuk itu, lebih dapat memahami perilaku politik masyarakat di Indonesia, Anda perlu belajar tentang kebudayaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dan masing-masing suku bangsa tersebut memiliki kebudayaan yang sangat khas. Untuk keperluan tersebut, antropologi mempunyai peran dalam kaitannya dengan kajian ilmu politik karena mampu mengungkapkan kebudayaan suatu masyarakat yang akan menjadi tempat bagi perilaku politik. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Penjelasan ketiga, hubungan antar ilmu politik dan ilmu ekonomi. Hubungan antar ekonomi dan politik bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sejarahnya, perkembangannya, dan lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang erat antara ekonomi dan politik. Hubungan tersebut antara lain aspek sejarah, bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang dari ilmu politik, karena pada saat itu pokok atau inti urusan keuangan atau finansial suatu negara diambil dari sumber penghasilan negara yang telah masuki ke ranah ilmu politik. Hal inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi dianggap sebagai cabang dari ilmu politik. Yang keempat, psikologi. Psikologi digunakan sebagai lensa untuk memahami politik, dan politik digunakan sebagai lensa untuk memahami psikologi. Penjelasan keempat, hubungan antara ilmu politik dan psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Dari berbagai pendapat tokoh-tokoh tentang pengertian psikologi sosial, dan disimpulkan bahwa psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang kelima, ilmu bumi. Ilmu bumi membantu menghasilkan analisis politik yang objektif. Dalam kerangka praktiknya, untuk membuat pemetaan terhadap suatu wilayah, jumlah penduduk, dan situasi sosial budaya yang akan digunakan untuk membuat keputusan politik dan kebijakan umum. Penjelasan kelima, yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu bumi. Ilmu bumi adalah suatu bidang kajian yang sangat penting, terutama bagi para politisi dan ilmuwan politik yang bertugas memahami situasi politik. Disinilah ilmu bumi membantu menghasilkan analisis politik yang objektif dalam kerangka praktiknya untuk membuat pemetaan terhadap suatu wilayah, jumlah penduduk, dan situasi sosial budaya yang akan digunakan untuk membuat keputusan politik dan kebijakan umum. Yang keenam, hubungan politik dan hukum. Hubungan politik dan hukum terdapat 3 asumsi yang mendasar.
yaitu hukum determinan atas politik dalam arti hukum menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Serta yang ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung. Karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan, sementara hukum tanpa politik akan jadi lumpuh. Penjelasan keenam yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu hukum. Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik. Hukum jika berada di atas politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Dalam menafsirkan hukum, penguasa memisahkan dirinya dari perjuangan untuk meneruskan kekuasaan dan tidak dikotori oleh pengaruh politik. Sebaliknya, pelaku-pelaku politik dapat menerima otonomi dari institusi-institusi hukum jika mereka yakin bahwa peraturan-peraturan yang harus ditaati didasarkan pada kebijaksanaan yang juga mereka anut.